Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, bagaimana keadaannya? Insya Allah sehat semuanya ya. Hari ini kita akan belajar meneruskan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar tentang operasi penjumlahan, hari ini kita akan belajar tentang operasi pengurangan. Ya. Sebelum kita belajar, kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mari kita lanjut materinya. Hanya sebentar, insya Allah. Nah, hari ini kita belajar tentang operasi pengurangan. Kita mengulang lagi ya pelajaran SD. Nah, di sini ada garis bilangan ya. Nah, di sini ada garis bilangan yang menunjukkan angka dari 0 sampai 8 dan dari 0 sampai minus 5. Nah, di sini gambar garis bilangan menunjukkan sebuah pengurangan. Dari mana tahu pengurangan? Kalau kemarin kita lihat garis bilangannya itu anak panahnya kalau misalkan ke kanan itu yang satu ke kanan ya. Yang satu misalkan ke kanan, yang keduanya ke kanan juga, itu artinya penjumlahan. Tapi apabila nanti kalian melihat garis bilangan dengan anak panah yang satu ke kanan, yang kedua ke kiri, itu artinya adalah garis bilangan operasi pengurangan. Nah, di sini yang kalian lihat ini adalah garis bilangan operasi pengurangan. Kenapa? Karena yang satunya ke kanan, ya, dari 0 ke 8, itu arah kanan, sedangkan dari angka 8 ke angka 4, dia itu ke kiri. Itu artinya dia operasinya pengurangan. Nah, di sini artinya 8 dikurangin 4. Anak panah ditarik ke kanan sampai ke angka 8, kemudian dilanjutkan 5 langkah ke kiri. Karena operasinya pengurangan dan menghasilkan 4 langkah ke kiri karena operasinya pengurangan dan menghasilkan angka 4, ya. Pengurangan dua bilangan bulat. Nah, di sini jika A dan B adalah bilangan-bilangan bulat, maka pengurangan yang melibatkan bilangan-bilangan bulat A, B, min A dan min B dapat dilakukan sebagai berikut. Nah, apabila ada A min B, itu bisa terjadi juga sama dengan A ditambah dalam kurung min B. Ya, apabila kamu menemukan di sini ada penjumlahan, terus ada dalam kurung min B, apabila positif ketemu dengan negatif, ya, dalam kurung ini artinya adalah kali ya. Kalian belajar ini akan kalian temukan juga di operasi aljabar nanti. Apabila ada tanda positif ketemu dengan negatif, lalu negatifnya ini di dalam kurungkan, itu akan menjadi negatif. Ingat, positif ketemu negatif atau negatif ketemu positif akan menghasilkan negatif, ya. Nah, beda nih sama yang nomor 2 nih. A minus dalam kurung minus B. Nah, itu sama artinya dengan A ditambah B. Kenapa? Karena di sini minus, apabila ada minus ketemu dengan minus, seperti ini ya, di dalam kurungkan, itu akan berubah menjadi plus. Beda ya sama yang atas, kalau tadi kan plus ketemu minus, hasilnya jadi minus. Tapi di sini minus ketemu minus, hasilnya nanti jadi positif gitu. Ya, operasinya jadi berubah. Bukan minus lagi tapi positif. Begitu juga nomor 3. Nah, di sini ada minus A minus atau kurang dalam kurung minus B. Minus A dikurangi dalam kurung minus B. Wah, minus semua di sini. Nah, tapi yang berubah adalah apabila operasi yang tengah ini ketemu yang sebelah kanan, ya. Operasi atau lambang yang ada di sebelah kanan seperti ini, minus ketemu minus kan tadi berubah menjadi plus. Yang depan bagaimana, Bu? Yang depan tetap, ya, tidak berubah. Ini berlaku di sebelah tengah dengan sebelah kanan, ya. Begitu juga yang nomor 4 ini. Nah, dilihat nih, nomor 4 minus A minus B. Nah, minus A-nya tetap ya, tidak berlaku kan, tidak berubah. Nah, ini sama dengan kalau misalkan di sini bisa
positif dalam kurung minus B. Kenapa? Karena di sini positif apabila ketemu minus, hasilnya tadi apa yang di nomor 1? Minus tetap. Nah, di sini juga berlaku apabila di sini sama-sama sebelah ruas kiri dan kanan sama-sama minus, kita bisa perlakukan dengan cara rumusnya berubah lagi jadi minus dalam kurung A ditambah B. Selanjutnya, nah di sini sifat pengurangan. Sifat pengurangan ada 3, ada ketertutupan, ada komutatif, dan ada satu lagi asosiatif ya. Sekarang kita kembali dulu ke depan. Ketertutupan. Ketertutupan itu adalah jika A dan B adalah bilangan bulat, maka hasil dari A dikurang B selalu bilangan bulat. Ya, contoh 8 dikurangi dalam kurung minus 12. Nah, seperti tadi yang di slide sebelumnya, apabila minus ketemu minus akan menjadi plus ya. Akan menjadi plus. Jadinya dia berubah operasinya 8 ditambah 12 sama dengan 20. Gitu, ya. Kita langsung terapkan di sini. Nah, kalau misalnya di sininya ada angka plus, ada simbol plus ya. Di sini ada simbol plus, kalau misalkan di tengahnya plus, kita ganti plus, ketemu dengan minus, di sini akan berubah jadi tanda minus. Ya. Tapi sayangnya di sini adalah contohnya minus ya. Jadi di sini kalau minus ketemu minus jadi plus. Nah, yang kedua ada sifat komutatif. Komutatif itu jika A dan B sembarang bilangan bulat, maka tidak berlaku hubungan A dikurang B sama dengan B dikurang A. Nah, contohnya, kalau misalkan kalian ada angka 14 dikurangin 9, hasilnya berapa? 5 ya. Apakah sama kalau misalkan kita balik 9 dikurang 14? Nah, kan kalau tadi 14 dikurang 9, 5. Tapi beda cerita kalau 9 dikurang 14. 9 dikurang 14 itu hasilnya adalah minus 5. Jadi hasilnya sama. Jadi sifat komutatif itu adalah suatu sifat di mana tidak berlakunya A dikurang B sama dengan B dikurang A. Tidak berlaku. Ya. Jadi kalau misalkan 14 dikurang 9, ya sama dengan 14 dikurang 9. Tidak bisa dibalik. Yang ketiga ada sifat asosiatif. Ya. Sifat asosiatif itu jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka tidak berlaku hubungan A dikurang B dikurang C. Maksudnya, A dikurang B-nya itu di dalam kurungi. Seperti ini. Ya. Di dalam kurungi, baru dikurangin C. Tidak berlaku apabila dalam kurung ini kita pindah sama dengan A dikurangi B dikurangi C. Ya. Jadi dalam kurungnya pindah, tadinya ada depan jadi di belakang. Itu hasilnya berbeda. Ya. Nah, di sini jadinya 19 dikurang 9 dikurangin 7. Ini seharusnya ada tanda coret. Tidak berlaku 19 dikurangin 9 dikurangin 7. Hasilnya akan berbeda. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Oke. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Semoga kalian semua bisa belajar dengan baik supaya hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih yang telah menyimak video ini dengan baik. Selamat mengerjakan latihannya di Office 365. Tim Matematika Class, jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan di room. Oke, stay di rumah ya, jaga kesehatan. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.